Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Baiklah penonton dan sahabat sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, rezeki kita semakin dilancarkan, urusan kita semakin dimudahkan, dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, sekarang ini pembahasan kita adalah tentang bacaan waqaf. Apakah berhenti pada akhir ayat atau pada akhir bacaan? Yang biasanya kita berhenti pada akhir ayat ini atau pada tanda waqaf ini, biasanya kita menemukan huruf mat. Ada huruf alif atau waw atau ya, seperti contoh ini. Jadi kalau ada huruf mat ni mati, kita mudah membacanya. Tapi sekarang yang mati ni adalah yang berbaris sukun ni bukan huruf mat. Bukan alif, bukan waw, bukan ya, tetapi adalah huruf selain alif waw ya ini, selain huruf mat. Di sini ada 10 contoh saya bawakan di sini. Ada huruf yang kedua terakhir ini semuanya adalah huruf sukun atau berbaris mati. Sedangkan huruf yang terakhir ini itu adalah berbaris tapi akhirnya disukunkan karena dibaca pendek. Jadi kalau sudah ada huruf yang berbaris mati, dua-duanya terakhir, bagaimana kita cara membacanya? Jadi cara membacanya adalah huruf yang kedua terakhir ini tetap kita baca seperti wasol, seperti sedang bersambung. Dan huruf yang terakhir ini adalah tetap dibaca, tapi berbaris sukun. Jadi sekarang kita terus masuk ke dalam Al-Quran. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 205. Ini contoh yang tadi, ada sin yang berbaris mati dan ada la yang berbaris mati. Jadi saya akan contohkan bacanya dari sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yuhlikal hartha wan nasl. Wan nasl. Sin ini sifatnya adalah berangin, hamas. Jadi sin ini kita mesti letakkan sifatnya dulu. Seperti itu, ada berangin, tapi bukan berbaris atas. Bukan sa, bukan si, bukan su, tapi kita hanya letakkan sifatnya saja, berangin. Sedangkan la juga seperti itu, kita letakkan sifatnya saja. Wan nasl. Wan nasl. Seperti itu. Yang penting jangan kita letakkan apakah la, li, lu. Ini dalam surah Al-Maidah. Di sini pada akhir ayat pun sama seperti tadi keadaannya. Jadi seperti tadi kita letakkan sifat hurufnya. Kita baca dari sini. Wa aklihimus suht. Suht. Ha ini adalah di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kita mesti letakkan ha itu. Dan cara menyebutnya adalah ketika kita mau menyebut ha, tapi belum sampai ke ha, belum sampai ke hi, belum sampai ke hu, tapi masih dalam kadar atau ukuran sifatnya dapat. Seperti ha, ha. Seperti itu. Jadi kita baca suht. Ta ini pun sifatnya berangin, jadi kita dapatkan sifat ta, suht. Kita tidak sebut ta, tapi suht. Suht. Ha di tengah-tengah tenggorokan, sedangkan ta berangin. Suht. Suht. Di sini dalam surah At-Taubah, keadaan yang sama. Jadi kita baca dari sini. Idza qila lakum firu fi sabilillahi thaqaltum ilal ard.
ilal ard. Ra ini adalah tebal karena sebelumnya berbaris di atas, jadi kita tebalkan ard. Sedangkan dha ini dia bukan ardh, bukan ardh, itu menjadi qalqalah, tapi adalah hanya kita alirkan sedikit suara kita. Ilal ard, ilal ard. Kita rasakan bunyi dha itu oleh kita dan orang yang ada di dekat kita. Jadi kita baca ilal ard, ilal ard. Ada terasa ro dan ada terasa dha. Ilal ard. Ini dalam surah Ali Imran pun sama keadaannya. Ro ini karena sebelumnya berbaris atas maka kita baca tebal, dan ha ini sifatnya mesti kita jelaskan seperti tadi di tengah-tengah tenggorokan. Ma asabahumul qarh. Qarh, qarh. Ada terdengar ro dan ada terdengar ha. Asabahumul qarh, qarh. Seperti itu. Masih dalam surah Ali Imran, fa ini adalah sifatnya berangin. Jadi kita baca sifatnya dan juga ro ini. Kita baca dari sini. وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. Kufr. Mesti terdengar angin fa itu dan ro. Fil kufr. Fil kufr. Mesti ada terdengar ro-nya juga. Jadi dua-duanya kita baca. Ini dalam surah An-Nisa. Di sini ada so dan ada fa. Seperti tadi kita mesti letakkan sifatnya. Kita baca falahan nisf. Nisf. So-nya mesti terdengar, fa pun mesti terdengar. Nisf. Ada terdengar so dan fa. Nisf. Falahan nisf. Ini masih dalam surah An-Nisa. Di sini ada da. Untuk da ini sifatnya adalah qalqalah, jadi kita mesti pantulkan. Setelah itu baru kita matikan huruf yang terakhir, la. Dan la pun mesti kita letakkan sifatnya. Kita baca dari sini. Atahkumu bil adl. Bil adl. Jangan dibaca bil ad atau bil ad, tapi li-nya nggak terdengar. Atahkumu bil adl. Bil adl. Da terdengar qalqalahnya dan lam pun terdengar. Di sini pun masih dalam surah An-Nisa, ba pun sifatnya adalah qalqalah. Jadi kita letakkan sifat qalqalahnya, sifat memantulkan suaranya. Kita baca dari sini. Wal kitabil ladzi anzala min qabl. Qabl. Mesti ba ini kita pantulkan dan la ini pun terdengar. Min qabl. Qabl. Ini dalam surah An-Nasr atau An-Nasru. Pada ayat 1 ada ta. Ta ini sifatnya pun adalah berangin. Jadi kita mesti dapatkan sifat ta. Ha ni pun adalah di tengah-tengah tenggorokan. Jadi sifat ha pun mesti kita letakkan. Kita baca. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal fath. Ta terdengar anginnya. Wal fath. Setelah itu ha pun terdengar. Wal fath. Wal fath. Sedangkan contoh yang terakhir dalam surah Al-Fajr, di sini ada huruf ja. Ja ini adalah qalqalah, jadi kita mesti dapatkan pantulan suaranya, sifatnya. Sedangkan ro ini adalah dibaca tebal. Jadi pun kita mesti baca ro ini. Jadi ini kita baca wal fajr. Wal fajr. Ro-nya mesti terdengar oleh kita dan orang yang di dekat kita. Wal fajr. Wal fajr. Kalau ini walayalin ashr. Ashr. Shimnya terdengar berangin dan ro pun terdengar. Walayalin ashr. Kalau ini
wasyaf'i wal watr. Watr, tanya berangin, wal watr, rohnya pun dapat. Kalau ini wal laili idza yasr, yasr. Sedangkan ini hal fi dzalika qasamul lidhi hijr, hijr. Ja ini qalqalah hijr. Jadi begitulah sahabat dan penonton sekalian bagaimana cara membaca dua huruf yang sukun pada akhir bacaan, apakah akhir ayat atau akhir tanda waqaf. Yang mana yang sukun itu bukan huruf mat tapi adalah selain huruf mat. Jadi begitulah cara bacanya. Dua-dua hurufnya harus dibaca. Dua-dua hurufnya harus dibaca dan jangan ada yang ditinggalkan. Apakah yang ditinggalkan itu huruf yang kedua terakhir atau yang huruf yang terakhir? Dua-duanya harus kita baca. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita praktikkan ketika membaca Al-Quran. Dan seperti biasa, silakan share video ini kepada yang lainnya. Mudah-mudahan sahabat kita yang lain dapat pula mengambil manfaat daripada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.